Guys, ada dua negara yang di ASEAN ini yang membuatkan Barat takut apabila bergabung dengan Soviet dan Rusia. Apakah negara itu, guys? Mari kita sama-sama tonton narration bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa guys. Tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini adalah katanya dua negara di ASEAN yang membuat Barat takut bila bersekutu dengan Soviet dan Rusia. Menjadi tanda tanya. Negara manakah guys yang ditakutkan oleh Barat apabila negara-negara itu bergabung dengan Rusia dan Soviet? Untuk mengatakannya dengan lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama tonton dan share bersama dengan Bro Zul. Mari. Dua negara yang membuat Amerika Serikat takut bila mereka bersekutu dengan Rusia. Salah satunya Indonesia. Indonesia rupanya salah satunya. Sahabat Bagi-Bagi, pada saat ormas-ormas dunia mau ribut, hal pertama yang dilakukan mereka adalah menghimpun sekutu. Karena sekutu yang besar akan membuat laju rantai ekonomi dan militer bisa berjalan dengan baik pada saat bertempur. Karena dalam pertempuran, sumber daya adalah poinnya. Contohnya, seperti ormas NATO yang bisa menghimpun sekutunya untuk mengembargo ekonomi Rusia dan mengirim banyak pasukan dari berbagai anggota di Norwegia dan Skotlandia. Kalau kita tengok guys, bagaimana NATO mengumpulkan banyak negara-negara yang ada untuk menjadikan sekutu mereka, termasuk kita tengok di situ banyak negara-negara itu adalah negara-negara yang kuat guys, yang dia kumpulkan, termasuk juga katanya Ukraine untuk digabungkan. Tetapi di situlah sebabnya Rusia sangat marah dengan Ukraine apabila Ukraine ingin ataupun mahu bersatu dengan NATO. Itu yang menyebabkan Rusia sangat marah sangat. Itu juga dengan Rusia. Walaupun di tengah ancaman embargo ekonomi, Rusia masih bisa bertahan melalui hubungan-hubungan baik dengan negara-negara yang dekat dengannya. Misalnya China yang mau dan menerima sumber energi Rusia seperti gas dan minyaknya. Kalau kita tahu guys, China adalah sekutu Rusia. Kita memang tahu daripada dulu lagi. Ini memang adalah kawan baik, kawan yang orang kata hidup mati bersama lah. China adalah negara pengkonsumsi energi terbesar tanpa adanya sumber daya alam energi dari perut buminya. China menyambut dengan tangan terbuka ekspor gas dan minyak Rusia dengan harga yang lebih murah daripada Uni Emirat Arab pada saat ini. Dan India yang mau menerima minyak goreng dari bunga matahari Rusia yang jelas lebih murah dari harga dunia pada saat ini, yang sedang membumbung tinggi akibat stop ekspor dari dua negara yang sedang bertikai ini. Karena sejatinya Rusia dan Ukraina adalah negara penghasil minyak bunga matahari terbesar di dunia setelah gandumnya. Rusia dan Ukraina ni adalah pengeluar minyak matahari terbesar di dunia guys. Memang sangat luar biasa kita dengar Dan inilah salah satu yang masih membuat Rusia bertahan dari embargo Barat, karena masih banyak negara-negara dari dunia netral yang mau menerima produk mereka walaupun dipelototin oleh ormas NATO. Sahabat Bagi-Bagi, inilah dua negara yang sedang dipantau oleh NATO bila sewaktu-waktu mendukung Rusia dan akan merubah peta peperangan. Maknanya di sini kita tengok Indonesia dan China ni akan sentiasa dipantau oleh NATO. Kerana dia tahu dua negara ini kalau bersatu dengan Soviet ataupun Rusia memang kuat. Memang kuat guys. Itu yang dipantau oleh NATO. Yang pertama, India. India adalah negara yang berada di wilayah Asia Selatan yang memiliki luas total 3,28 juta kilometer persegi dan memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa, nomor 2 setelah Tiongkok. Data ini diambil pada tahun 2020.
1,3 bilion lah. 1,000 juta lebih ya. Tentu India bukanlah negara kaleng-kaleng bila dijadikan musuh. Secara kekuatan tempur India meningkat pesat 10 tahun belakangan ini dengan memiliki kapal induk dan kapal selam berkekuatan hulu ledak nuklir. Dengan jumlah penduduk yang melebihi 1 miliar ini, bayangkan dampak ekonomi dan militer bila bertubrukan dengan negara Shahrukan ini. Bahkan India beberapa tahun belakangan ini berani bersih tegang secara militer dengan China pasca sengketa di perbatasan daratan tinggi Golan. Siapa sih di Asia yang berani menantang China sekarang? Cuma India. Dahulu, India adalah negara netral pasca merdeka dari Inggris. Tetapi sejak melesatnya Tiongkok menjadi negara raksasa, India dibentuk oleh Barat untuk menjadi negara penyeimbang kawasan agar Tiongkok sedikit hati-hati dalam bertindak. Karena kalau bertempur dengan India, cukup akan menguras cadangan militer dan energinya. Maka Barat dapat dengan santainya menyelesaikan China sambil menyanyikan Caya Caya Caya. Di sini kita tengok bagaimana Barat untuk memegang India. Dia tahu India ni sangat kuat militernya dan ramai rakyatnya. Jika iaitu Barat, Amerika ataupun bergabung dengan India, kalau dia menentang China, itu yang seperti dikatakan oleh bagi-bagi tadi. Caya, caya, caya. Relax je. Siap sampai karaoke menyanyi je. Tak ada masalah. Tetapi kedekatan India dengan Rusia membuat blok Barat pelongo-pelongo sejak Rusia bekerja sama dalam teknologi rudal BrahMos dan pemasok minyak goreng sunflower-nya Rusia. Kedekatan itu mengagetkan Barat. Di situ bila kita tengok India bila rapat dengan Rusia, ini yang membuatkan Barat sangat takut juga takutlah. Yalah, dia ingin memegang India itu, tetapi Rusia pun pandai juga. Dia mahu juga memegang India. Bayangkan guys, bagaimana. Maknanya seperti India ni seperti diincarkan oleh dua negara, seperti Rusia mengincarkan, negara Barat pun mengincarkan, Amerika mengincarkan. Sebab dia tahu kekuatan India ni nombor 2 selepas China. Bayangkan guys. Lagi, pasca abstennya sikap India terhadap konflik Ukraina, sikap Barat pun langsung simpulnya dan tunjuk langsung India telah membelot. Maka, Barat akhirnya membuat isu yang berbeda seperti isu Laut Cina Selatan. Konflik Laut Cina Selatan sengaja dipelihara oleh Barat untuk memposisikan China sebagai bahaya yang harus diwaspadai bersama. Demi membangun opini ini, Barat pun menyiapkan kapal-kapal tempurnya untuk mendukung negara-negara yang berkonflik dengan China di Laut Cina Selatan. Dan karena strategi dengan sandi one ship one enemy ini, banyak negara-negara di Asia, khususnya yang memiliki zona Laut Cina Selatan, mau tidak mau akan bersama NATO. Karena analoginya, mereka memiliki masalah yang sama, yaitu China. Ini adalah teori satu kepentingan. Musuh dari musuhmu adalah kawanmu. Bisa kita lihat Vietnam yang memiliki paham garis kiri seperti China dan Rusia, kini menantang kakak-kakaknya sendiri akibat konflik Laut Cina Selatan. Sahabat bagi-bagi, bukan hanya India yang ditakuti oleh Barat memihak faksi sebelah dalam kata kutip Rusia dan China. Indonesia pun sudah ditarget agar hubungan baik ke faksi kiri menjauh. Amerika melihat saat Indonesia menolak Selat Melaka menjadi center checkpointnya militer Amerika Serikat, maka dibuatlah Indonesia harus ikut terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. Setidaknya akan menjadi isu yang sangat sensitif antara pemimpin Indonesia dan reaksi rakyat Indonesia pada batas kedaulatan, di mana saat itu pemimpin kita yang akrab dengan China akan menjaga sedikit langkahnya karena isu Natuna. Sahabat bagi-bagi, Indonesia juga termasuk negara yang paling ditakuti oleh Barat bila bergabung dengan Rusia dan China. Amerika sangat melihat jelas Kita ulang balik apa dia kata tadi? Bagi-bagi, Indonesia juga termasuk negara yang paling ditakuti oleh Barat bila bergabung dengan Rusia dan China. Amerika Indonesia pun salah satu negara yang ditakuti oleh Barat Indonesia apabila Indonesia bergabung dengan Rusia dan China. Apabila Indonesia bergabung dengan China dan Rusia, di situ kita boleh nampak
satu militer yang sangat kuat, satu raksasa yang sangat hebat akan muncul. Begitulah lebih kurangnya. Sangat melihat jelas Indonesia dari sisi politik dan story memiliki hubungan yang baik pada blok anti-NATO. Dari era Soekarno yang sangat menentang sistem Barat dan menjadi salah satu dukungan pengaruh Soviet di Asia untuk melawan blok sekutu dan menandingi FPDA di kawasan Asia Tenggara, walau akhirnya dilemahkan oleh presiden-presiden berikutnya yang mendukung Barat. Indonesia masih memiliki sejarah yang panjang terhadap Soviet dan juga memiliki luka besar terhadap Barat pasca lepasnya Timor Timur dari pangkuan Indonesia. Disinilah mulainya pelemahan militer kita pasca dilabeli pelanggaran HAM dan embargo senjata. Jadi, kalian paham kan kenapa dalam ngurusin KKB TNI cukup berhati-hati? Bisa saja dalam sehari KKB rata oleh TNI dan alutsista kita. Tapi, apakah kalian tahu siapa di belakang KKB? Ya, itu lagi. Australia, adiknya Britania Raya dan Amerika. Pasti bila TNI kita hantam Papua, berbondong-bondong embargo jilid 2, 3, dan seterusnya menanti kita. Dan bukan tidak mungkin malah dijadikan isu pisahnya Papua dengan Ibu Pertiwi. Indonesia selain memiliki story yang kuat, Indonesia juga memiliki rakyat yang kuat. Rakyat Indonesia sangat dikenal sebagai salah satu rakyat dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Bila negara sedang berperang, maka bisa dipastikan rakyat Indonesia juga ikut berperang. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang mulai kendor rasa nasionalismenya pasca hidup enak dan nyaman. Sahabat bagi-bagi, Indonesia juga sebagai negara yang besar, yang banyak menyimpan energi masa kini, di mana Amerika tidak mau kehilangan investasinya yang mulai diusik oleh program obor China yang dibackingi oleh Rusia. Lihat saja di Natuna yang berhasil mengobor gas alam terbesar abad ini. Salah satunya ialah perusahaan Rusia, Zarubezhnev. Maka pada era Kita tengok guys, bagaimana kita tahu Barat memang sangat takut apabila melihat Indonesia bersama dengan China dan Rusia. Kerana dia tahu bila kekuatan tiga ini dikumpul, maka dia susah untuk menyerang ataupun susah untuk melawan. Itu yang ditakutkan oleh Barat. 2021, Barat makin santun ke Indonesia, di mana banyak kunjungan militer Amerika Serikat berkunjung dan banyak membuka diplomasi ekonomi dan pertahanan baru, seperti diizinkannya belanja Rafale dan digaungkannya Indonesia sebagai pemimpin G20. Indonesia kini dianggap negara kuat yang tersembunyi. Kita belum besar karena memang belum ikut bermain saja pada kepentingan dunia. Maka babak presiden kita wajib hukumnya menahkodai Nusantara ini menjadi raksasa ketiga. Ingat, tidak ada negara miskin. Yang ada negara salah kelola. Ayo para pemimpin kita, gabungkan Indonesia dan Asia di bawah Panji Nusantara. Banyak pemuda-pemuda Garuda yang siap kau poles menjadi satria. Jangan jadikan kami lagi domba, karena kami ini turunan Garuda. Dan sebodoh apapun kami tetap turunan pahlawan. Karena macan hanya melahirkan macan dan bukan melahirkan rusa. Majulah Indonesia menjadi negara ketiga di bawah kekuatan Nusantara. Atau gabung saja di sini sama admin di bawah panji ormas yang sangat mendunia yang bernama Narto. Kenapa sih namanya Narto? Karena nama Mimin adalah Sunarto. Sudahlah, admin dah mulai kram otaknya kalau kelamaan ngomong. Sekian dari kami, admin pamit undur diri. Ura. So guys, kita dah reaction tadi daripada bagi-bagi, iaitu katanya dua negara di ASEAN yang membuat Barat takut bila bersekutu dengan Soviet dan Rusia. Okey, dipendekkan cerita guys, kita sudah pun mereaction bersama-sama tadi, iaitu dua negara yang ditakuti oleh Barat, iaitu salah satunya adalah negara India. Apabila India bersatu dengan Rusia, memang Barat sangat takut. Kerana kita tahu di situ, India adalah negara yang kedua selepas China yang paling ramai di dunia ini. Bayangkan guys, 1,300 juta lebih penduduk guys. 1 million lebih penduduk. Bayangkan seramai itu 1 bilion ke? Betul, 1 bilion
Sangat ramai ya. Sedangkan Malaysia baru saja dekat-dekat 30 juta. Indonesia pun hampir-hampir 300 juta jiwa. Dia 1,300 juta jiwa. Ramainya. Besar betul negara India guys. Tetapi China sangat ramai lagi lah. Dan kedua negara yang ditakutkan oleh Barat apabila bergabung dengan Rusia serta Soviet adalah Indonesia. Di situ kita nampak betapa kuatnya Indonesia dan ditakutkan oleh Barat apabila Indonesia bergabung dengan Rusia ataupun Soviet. Bayangkan guys, sampai begitu sekali Barat sangat takut dengan Indonesia apabila bergabung dengan Soviet ataupun Rusia. Di situ kita nampak betapa kuatnya militer Indonesia, betapa kuatnya alutsista Indonesia, dan di situ kita tahu bagaimana Barat rupa-rupanya takut dengan Indonesia apabila bergabung dengan Rusia ataupun Soviet. Wow guys, sangat luar biasa guys. Walau bagaimanapun guys, kita sentiasa mendoakan mudah-mudahan Indonesia akan sentiasa aman, makmur dan damai serta rakyatnya yang sentiasa diberikan rezeki oleh Allah dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah doa saya kepada rakyat Indonesia guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiada Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.